Halo semua nonton di Kongkong TV, West Ham 1, Manchester United 2, pertandingan yang cukup menarik sekali untuk dibahas karena cukup dramatis endingnya ya, dari gol telannya Jesse Lingard yang di menit 89 sampai dengan penaltinya West Ham di injury time yang berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh David De Gea ya. Um, Kalau gue bisa bilang ya ini wasitnya sedikit katro hari ini ya, karena gimana pun juga ada dua yang harusnya Ronaldo dapat penalti tapi nggak dikasih. Tapi di lain pihak West Ham pun harusnya ada satu juga tuh yang dimana si Wan Bissaka yang nekel orang di dalam kotak penalti tapi nggak dikasih penalti juga ya. Jadi sedikit katro sih ya, cukup katro lah wasitnya hari ini. Kita ngomongin golnya dulu, Said Ben Rahmah ya, syutingan dari luar kotak penalti, deflect dari Varane, gol ya. Nggak bisa salahin Varane karena itu sah juga dia untuk coba ngeblok, tapi itu deflect dan gol. Nggak bisa salahin De Gea juga ya, mau gimana, bola deflection pasti gol benar kayak. Udah kemungkinan besar gol lah kalau bola deflection. Golnya Ronaldo, gue kurang ngerti ya itu offside atau enggak ya. Kalau dari musim lalu sih, kalau musim lalu itu harusnya offside ya. Kayaknya sih tangannya sih offside ya, dari kakinya siapa, Zuma kali ya mungkin ya, Kurzuma ya. Itu harusnya harusnya sih menurut gue sih offside, tapi itu tetap dikasih gol ya. Sekali lagi gue nggak tahu perubahan peraturan VAR itu seperti apa ya, kenapa itu nggak dikasih offside ya. Tapi anyway itu dihitung gol. Um, dan juga golnya Jesse Lingard ya, strike yang cukup keren sekali ya, dan assist dari Matic kalau nggak salah ya, itu keren banget. Forward true pass-nya sih keren banget lah itulah untuk Jesse Lingard. Um, di luar dari itu gue pengen ngomongin soal permainan kita ya, hari ini menurut gue sih nggak bagus ya, jujur aja ya, sedikit random, sedikit sporadik ya attacking movement kita ya. Kenapa? Karena ya sekali lagi Pogba di kiri nggak kelihatan, dia di kiri ya, dia kelihatan di mana-mana, nggak jelas ya sebagai winger kiri, terlalu free roll. Kadang bareng Bruno di sini tengah ya, kadang bareng di depan bareng Ronaldo, kadang bahkan Ronaldo yang jadi winger kiri di depan sini. Ya kalau gue bilang sih jujur, Pogba di kiri tuh enggak banget ya, serius enggak banget. Dan gue melihat ini, apakah ini taktiknya oleh yang baru atau gimana gitu ya. Karena pada saat Lingard masuk pun gue lihat Lingard tuh free roll. Ya, kita di kiri udah ada Sancho. Kadang tuh Lingard tuh bisa aja di sini, di kiri juga. Kadang bisa di tengah juga. Ya, kalian lihat sendiri golnya Lingard kan dari kiri. Ya, passingnya dari si Matic. Jadi gue nggak ngerti deh benar-benar yang ini nih apa gitu maunya Ole seperti ini gitu ya. Kenapa sih terobsesi banget itu dengan winger yang free roll ya, kayak Pogba begitu. Dan itu menurut gue sih Pogba hari ini nggak kelihatan sama sekali. Ya benar-benar nggak kelihatan sama sekali gitu loh. Ya, jadi lebih kayak apa ya? Jadi kayak terlalu ngandelin hoki gitu, terlalu terlalu apa ya? Terlalu ya nggak jelas sistemnya. Gimana cara bikin space-nya nggak jelas, gimana cara kombinasinya nggak jelas. Dan kelihatannya benar-benar terlalu ngandelin hoki ya sistem seperti ini ya. Dan gue sih berharap, aduh Rashford buruan balik ya, biar Pogba tuh nggak taruh di kiri lagi gitu loh. Gue nggak ngerti sama Ole kenapa dia terlalu terobsesif taruh Pogba di sebelah kiri ya. Gue pengen ngomongin soal performa pemainnya. De Gea jelas permainannya gemilang banget hari ini ya. Ya lu nge-save last minute penalti ya, itu mah udah ya man of the match performance lah kalau kayak begitu bener. Dan juga gol pertama itu bukan salah dia loh, benar nggak, bukan salah dia sama sekali ya. Luke Shaw cukup hidup di kiri, tapi sayangnya nggak ada support dari Pogba, jadi nggak gitu kelihatan juga ya. Kelihatan banget dia berjuang banget di sini kiri sendirian ya. Pogba yang ya mainnya sebagai winger kiri, nggak pernah kelihatan sebagai winger kiri, jarang banget mundur untuk bantuin Shaw defense ya. Dan juga Ronaldo bahkan kadang sempat bantuin Shaw defense, sebenarnya nggak, Pogba yang nggak tahu kemana ya. Ini yang gue bilang selalu lemahnya, kalau Pogba jadi winger kiri itu dia nggak kelihatan sebagai winger kiri ya. Dan kasihan sama Luke Shaw, maju juga nggak ada support, mundur juga nggak disupport ya. Jadi kasihan sama Luke Shaw lah kalau gue bilang. Maguire performanya jujur ya kurang solid ya. Di bawah rata-ratanya dia lah. Jelas lah bola atas dia masih kuat, tapi dia ada blunder sekali yang hampir kebobolan, bener nggak sih, siapa tuh, Jared Bowen, bener nggak nembak ya. Maguire sih jelas kalah level banget sama Varane ya. Varane mainnya solid. Wan-Bissaka cukup oke hari ini ya, cuman satu doang makanya dia problem, yaitu blunder di belakang itu ya, blunder pas dia nggak tahu dia nekel siapa ya di kotak penalti. Menurut gue sih itu harusnya penalti ya, tapi untungnya nggak dikasih. Di luar dari itu babak pertama lumayan oke, babak kedua menurut gue sih dia sedikit lemah. Fred McTominay McTominay sih jujur aja nggak gitu kelihatan, kalau gue bilangnya pas maju sih cukup oke, support serangan, tapi pas defense kelihatan banget positioning itu off banget hari ini. Nggak bisa salahin dia juga ya, feeling gue dia masih nggak match fit, tapi udah dipaksa main 90 menit.
Fred, ya ini gue nggak ngerti ya, sekali lagi obsesinya Ole sama Fred tuh apa gue nggak ngerti ya. Oke lah dia suka lari sana sini nggak jelas, tapi itu doang yang dia lakuin gitu loh. Ya, gue inget banget tadi ada 2-3 kali ya dia mundur ke belakang nih untuk jemput bola dari Varane atau Maguire. Pas dia terima bola, yang dilakuin apa tau nggak? Passing lagi ke belakang, passing lagi ke kiri. Nggak salah kayak gitu. Kalau lu kena pressing, tapi dia pas terima bola belum di pressing pemain West Ham pun dia udah langsung passing ke belakang, passing ke Luke Shaw gitu loh. Ini orang bener-bener kayak nggak ada visinya, nggak bisa move the ball forward sama sekali loh. Gue bilang si Fred nih hancur-hancuran kalau gue bilang ya, gue nggak ngerti deh kenapa deh. Gue nggak ngerti lah obsesinya Ole sama Fred apa ya. Pogba nggak kelihatan hari ini ya, seperti yang gue selalu bilang ya. Ya Pogba di kiri itu nggak banget gitu loh. Dari zaman dia main lawan Leeds aja, dia asis 4-nya gue bilang Pogba di kiri itu nggak kelihatan. Ya terbukti lah dari selalu dia main di kiri seperti apa. Ya karena dia nggak bantu defense ya kan, dan dia nggak selalu ada di kiri untuk support Luke Shaw gitu. Ya Luke Shaw maju pun juga percuma. Ya bahkan kadang gue liat Fernandes suka di kiri sama Ronaldo juga suka ke kiri gitu, karena dia nggak jelas kemana si Pogba. Ya, aduh, semoga aja ini bukan tactical Ole ya, untuk musim ini ya. Tapi ya gue sih nggak banget deh liat Pogba di kiri deh, serius deh. Fernandes main bagus ya, gimana pun juga ya. Dia support kiri, support kanan, suka ngambil bola juga. Dia cukup aktif hari ini ya, dan menurut gue sih itu assist keren juga untuk ke Ronaldo. Greenwood babak pertama lumayan, babak kedua nggak gitu kelihatan ya, makanya diganti, gue setuju aja. Ronaldo ya Ronaldo bener nggak, kualitasnya selalu ada. Gue suka banget off the ball movementnya dari dia. Sayangnya aja Fred sama McTominay nggak bisa kasih servis ke dia gitu loh, sayang banget ya. Dan ini sedikit gue bingung sih sama Fred McTominay gitu ya. Varane aja bisa bawa bola sampai ke depan gitu loh, bener, bisa sirkulasi bola sampai depan. Fred McTominay itu nggak bisa gitu loh ya. Makanya kalau mau mainin Fred itu nggak bisa bareng McTominay. Lu harus pilih lu mau Fred atau McTominay. Bener nggak? Pogba tuh di belakang bareng dia gitu. Harusnya begini, Pogba dengan McTominay atau Pogba dengan Fred ya. Tapi kalau timbang Fred, gue lebih milih McTominay juga. Jadi mendingan Pogba McTominay gitu loh ya. Ketimbang Fred mendingan main Van de Beek gitu loh, bener nggak? Jadi, aduh, gue bener-bener deh. Ya gue nggak ngerti lah obsesinya Ole dengan Fred itu apa. Obsesinya Ole dengan Pogba main di kiri itu apa, gue nggak ngerti ya, yang terlalu free roll ya. Bahkan gue bilang Lingard pun pas main ya, terlepas dari golnya dia yang keren, yang spektakuler, dia terlalu free roll kalau gue bilang kalau main sayap. Ya, menurut gue sih Lingard cocok buat ganti Fernandes di nomor 10. Ya, mungkin dia lebih bisa di situ. Ya, karena dia terlalu free roll kalau main di sayap juga sebagai winger ya. Udah 11-12 sama Pogba. Ya, tapi gimana pun juga kita harus hargain golnya ya. Ya karena kalau gue bilang sih tetap itu nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa menebus lah kesalahan dia sebelumnya ya. Karena gimana pun juga kalau kita seri lawan West Ham ya, ini kan liga gitu kan, maraton gitu, masih panjang. Tapi kalau gara-gara kita dia blunder kemarin ya, kita jadi lebih susah gitu di Liga Champion. 3 game ke depan kita harus menang semua. Kalau nggak menang semua ya bahaya banget. Seri pun bahaya. Ya jadi menurut gue sih gue hargain dia ngegolin hari ini, tapi tetap aja nggak merubah blunder dia kemarin gitu loh ya, sama sekali nggak berubah. Ya, jadi overall gue bilang hari ini performa sangat sporadik sekali ya. Gue nggak bisa bilang kita main bagus, jujur aja. Karena terlalu random, terlalu nggak jelas ya, shape-nya sendiri 4-2-3-1 tuh nggak jelas karena Pogba-nya menurut gue nggak fungsi sebagai winger kiri sama sekali. Di luar dari itu ya kita harus hargain lah, kita bisa menang 1-2 ya lawan West Ham ya, sesuai dengan prediksi gue 1-2. Gue berharap sih kedepannya kita bisa improve ya dari segi attacking movement tuh, jangan terlalu random gitu kayak hari ini gitu. Harusnya lebih jelas sistemnya gitu, sistematisnya dalam create space gimana, kombinasi gimana, attacking movementnya gimana, true passing mau gimana gitu loh ya. Kalau kayak gini gue liat hoki-hokian sih gue bilang sih ya. Oke, kayak itu sih gue yang bisa ngomong dari game ini ya. Menurut kalian gimana performa kita hari ini ya? Kita menang 1-2, seneng dong ya, bener nggak? Karena itu dramatis banget endingnya gitu kan ya. Bener-bener dramatis lah gitu loh. Jadi gue sih seneng ya. Coba komen deh menurut kalian performa kita gimana, dan jelas De Gea man of the match hari ini ya. Kalau menurut gue, versi gue nih ya. Oke ya, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.